hidup kok gini-gini aja ya? Pernah nggak kamu ngerasa kayak gitu? Hari-hari yang berulang, bangun tidur, lalu scroll medsos, lanjut ngopi, kemudian kerja atau kuliah, lalu makan, lalu scroll lagi, kemudian tidur. Besoknya, ya gitu lagi. Buat kita yang hidup di era serba cepat, serba update, dan serba bisa dibanding-bandingin, rutinitas sering terasa kayak jebakan. Kita diajarin untuk selalu mencari sesuatu yang lebih sukses, lebih keren, lebih estetik. Tapi pernah nggak kamu berhenti sejenak dan mikir, apa iya bahagia harus selalu datang dari hal besar? Gimana kalau ternyata kebahagiaan juga bisa ditemukan dari hal-hal yang kelihatannya biasa aja? Yuk kita ulik bareng gimana caranya nemuin kebahagiaan dari rutinitas harian yang kelihatannya ngebosenin itu. Hidup itu penuh ketidakpastian. Kadang plan A sampai Z udah disusun, semuanya bubar jalan. Nah, justru di tengah dunia yang penuh kejutan ini, rutinitas bisa jadi jangkar kita. Menurut psikolog klinis Dr. Andrea Bonwa, rutinitas yang stabil bisa membantu kita merasa lebih aman dan terkendali. Dia bilang, when everything feels out of control, daily routines can bring back a sense of predictability and calm. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Abnormal Child Psychology juga menunjukkan bahwa anak muda yang punya rutinitas harian yang konsisten cenderung punya tingkat stres lebih rendah dan kesehatan mental yang lebih baik. Jadi, jangan remehkan power dari rutinitas. Bukan berarti hidup kamu stuck, tapi justru itu yang bikin kamu punya pijakan kuat di tengah segala hal yang gak pasti. Kita sebenarnya bias menikmati hal-hal kecil yang konsisten. Masalahnya, kita sering gak sadar sama momen kecil yang sebenarnya punya potensi besar buat bikin bahagia. Minum kopi pagi sambil denger lagu favorit, jalan kaki ke warung dekat rumah, chat random sama teman lama. Semua itu kelihatannya sepele, tapi kalau kita nikmati dengan sadar, bisa banget jadi sumber kebahagiaan. Menurut Pusat Psikologi Positif dari Universitas Pennsylvania, kebahagiaan gak harus selalu datang dari pencapaian besar. Just true, micro moments of joy, alias momen kecil yang menyenangkan. Itu yang ngisi tangki emosi kita setiap hari. Coba deh mulai sadarin dan syukuri hal-hal kecil di sekitar. Misalnya, wangi hujan yang turun waktu sore, senyum mamang tukang nasi goreng langganan, kucing liar yang tiba-tiba nongkrong di depan rumah. Kelihatannya random, tapi semua itu bisa banget bikin mood kamu naik kalau kamu cukup hadir untuk menyadarinya. Kita, to get bias, mengubah pola pikir dari autopilot jadi mindful mode. Sering gak sih kamu jalanin hari kayak robot? Bangun, gosok gigi, kerja, makan, tidur, tanpa benar-benar hadir di momen itu. Itu tandanya kamu lagi di mode. Nah, biar rutinitas bisa jadi sumber kebahagiaan, kita perlu switch ke mindful mode. Menurut John Kabat-Zinn, pelopor gerakan mindfulness di dunia barat, mindfulness adalah tentang sengaja hadir di saat ini, tanpa menghakimi. Ketika kita hadir, bahkan nyuci piring pun bisa jadi pengalaman yang menenangkan. Penelitian dari Universitas Harvard oleh Killingsworth dan Gilbert di tahun 2010 menemukan bahwa orang yang lebih mindful cenderung lebih bahagia, terlepas dari apa aktivitas yang sedang mereka lakukan. Jadi, mulai sekarang, coba latih hadir sepenuhnya. Pas makan, bener-bener rasain rasa makanannya. Pas mandi, rasain airnya menyentuh kulit. Hidup itu bukan cuma soal doing, tapi juga being. Kita juga bisa mengatur ritme hidup biar gak burnout. Buat kamu yang multitasking, punya side hustle, sambil ngerjain skripsi, dan juga jadi admin keluarga misalnya balesin chatware group, hidup bisa terasa kayak lari maraton tanpa garis finish. Nah, justru di sini pentingnya punya rutinitas yang sehat. Penelitian dari Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa rutinitas yang terstruktur dengan jeda istirahat dan waktu pribadi dapat mengurangi risiko burnout. Coba deh kamu bikin ritme harian yang lebih ramah sama diri sendiri. Misalnya, pagi, waktu tenang buat diri sendiri seperti ngopi, journaling, atau meditasi. Pada saat siang, kamu bisa kerja atau fokus belajar. Lalu di sore hari, kami bisa olahraga ringan atau jalan sore. Nah, di malam harinya, waktu slow down seperti baca buku, nonton film, atau ngobrol santai. Dengan ngatur tempo hidup, kamu gak cuma produktif, tapi juga punya ruang buat merasa bahagia dari dalam. Sepertinya kamu juga bias mulai untuk stop FOMO dan mulai hargai momen. FOMO atau fear of missing out, itu penyakit sosial media banget. Lihat teman posting lagi healing ke Bali, kamu jadi mikir hidupmu kurang seru. Padahal, bisa jadi yang kamu punya sekarang jauh lebih stabil
dan membahagiakan dibanding yang kamu lihat di layar. Menurut jurnal Computers and Human Behavior, terlalu sering terpapar postingan kehidupan orang lain bisa bikin kita merasa hidup kita kurang tinggi. Api nyatanya, yang kita lihat di medsos itu cuma highlight, bukan realita utuh. Daripada sibuk ngebandingin, coba deh mulai ngebandingin diri kamu hari ini dengan kamu yang kemarin. Apakah kamu lebih tenang? Lebih bisa ngatur emosi? Lebih tahu apa yang kamu suka? Itu semua juga bentuk kemajuan loh. Kamu juga bias mengubah rutinitas jadi ritual bahagia. Rutinitas akan terasa beda kalau kita kasih makna personal. Misalnya, ketika bangun pagi, yang kamu hadapi bukan cuma alarm berbunyi, tapi momen syukur karena masih dikasih hari baru. Ketika nyapu rumah, hal tersebut bias juga menjadi momen refleksi sambil dengar podcast inspiratif. Saat nyiapin sarapan, bias jadi bentuk self-love ke tubuh yang udah nemenin kamu seharian. Menurut psikolog Barbara Fredrickson dari University of North Carolina, ritual kecil yang dilakukan dengan niat positif bisa meningkatkan emosi positif secara signifikan. Jadi, tinggal gimana kamu kasih makna baru ke hal-hal yang biasa. Kita juga bias menumbuhkan kebahagiaan lewat konsistensi. Kebahagiaan gak selalu datang dari kejadian spektakuler, tapi dari hal yang konsisten. Misalnya, baca buku 5 halaman tiap malam, jalan kaki 10 menit setiap sore, atau nulis gratitude journal sebelum tidur. Penelitian dari Behavioral Science and Policy Association menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan rutin bisa memberikan dopamin rilis, alias hormon bahagia yang stabil. Hal ini jauh berbeda dengan euforia sesaat. Dan kabar baiknya, hal-hal kecil ini bisa kamu lakukan dari sekarang. Gratis. Nggak perlu nunggu kaya dulu. Sebenarnya hidup yang biasa itu bias penuh dengan makna. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa hidup harus luar biasa untuk bisa bahagia. Padahal, yang luar biasa adalah saat kita bisa hadir sepenuhnya dalam hidup yang kita punya sekarang. Rutinitas bukan penjara, justru bisa jadi taman bermain buat nurunin ekspektasi dan ningkatin rasa syukur. Dan rasa syukur itu, menurut banyak penelitian, adalah kunci utama kebahagiaan jangka panjang. Dalam jurnal Journal of Personality and Social Psychology disebutkan bahwa orang yang rutin melatih rasa syukur cenderung lebih optimis, lebih bahagia, dan punya kualitas tidur yang lebih baik. Bahagia itu nggak harus heboh. Kalau hari ini kamu cuma ngopi di teras rumah, denger lagu lawas sambil liatin awan, dan itu bikin kamu senyum, itu udah cukup. Nggak harus selalu ada fireworks, likes, atau pencapaian besar. Karena kadang, kebahagiaan itu bukan soal punya hidup yang sempurna, tapi soal merasakan hidup itu sendiri dengan lebih penuh, lebih utuh, dan lebih hadir. Jadi, yuk kita pelan-pelan belajar nemuin makna dan kebahagiaan dari hal-hal yang biasa. Karena justru di sanalah letak luar biasanya.